Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga-keluarga beliau, istri beliau, anak beliau, para sahabat, dan kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Dan semoga kita diberikan syafaat beliau SAW di telagannya insyaAllah bertemu. Dari kajian-kajian yang telah kita lalui bersama Ustadz Syafiq, kita banyak membahas tentang Ramadan. Terus kemudian kita teruskan dengan Idul Fitri dan sempat ada jeda, dan sepertinya kita ada program baru insya Allah. Kita akan membahas setiap bulan yang ada di Islam, karena kita sebagai kaum muslim harus lebih bangga dengan bulan yang harus kita banggakan, yaitu bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah. Dan kebetulan alhamdulillah kita memulai bulan Muharram ini di awal tahun Hijriah, yang merupakan bulan haram pertama di kalender Hijriah. Insya Allah kajian saat ini kita akan membahas bulan Muharram dengan subtemanya yaitu ada apa dengan Muharram. Kedepannya nanti insya Allah kita bertemu tiap bulan membahas bulan-bulan berikutnya. Dengan demikian kita bisa insya Allah bisa mengutamakan kira-kira ibadah apa yang kita prioritaskan di tiap-tiap bulan yang ada keutamaannya. Mungkin itu sebagai pembuka kajian kita. Sebelum kita mulai, biasanya kita dengarkan protokol kajian yang akan disampaikan oleh Bang Andri supaya kita bisa mengikuti kajian dengan tertib. Fadil Bang Andri untuk sampaikan protokol kajian sebelum kita mulai. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, Bang Doli. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kami berharap antum semua untuk mengikuti protokol yang umumnya biasa kita ucapkan atau kita maklumatkan di depan kajian. Yang pertama, kita berharap antum semua menggunakan nama sebenarnya ketika join sehingga kami bisa mengenal antum. Kemudian kami berharap antum mematikan fitur video dan audio atau mic saat join dan saat kajian berlangsung sehingga kita semua bisa konsen untuk mendengarkan kajian dari Ustadz. Kemudian kami berharap antum semua untuk dapat berusaha untuk mencatat sehingga ilmu ini tidak hanya bermanfaat untuk kita di dunia tapi juga untuk kita di akhir kelak, dan semoga ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi tanya jawab insya Allah nanti akan ada di akhir kajian. Pada saat itu dipersilakan pada ikhwan untuk dapat menyalakan kembali video dan audionya saat bertanya. Dan untuk kepada akhwat dan ummahat, kami berharap untuk dapat mengirimkan pertanyaannya kepada kami melalui kolom chat. Insya Allah nanti akan kami bacakan kepada Ustaz. Kiranya demikian. Tapi sebelumnya kalau boleh Anda mau share juga Bang Dodi, ada beberapa media lain yang ikut merelay pada malam hari ini. Seperti Sapa Muslim, Usman TV, Sahabat Muslim TV, MKSS TV, Syabab Al-Ummah, Fastabiqul Khairat Lumajang, Konsultasi Islam Sunnah Jalan Pasti TV, Hijrah TV, Al-Firqatun Najiyah, Awab TV, Polisi Cinta Sunnah, Ponta Mengaji, juga Bima Mengaji. Lumayan banyak alhamdulillah pada malam ini yang mengikuti kajian kita pada hari ini. Anda kembali kepada antum Bang Nabi. Tafadhol. Insyaallah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ustaz Syafiq untuk memulai kajian. Kita simak kajian yang akan diberikan sampaikan beliau. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah dan cukuplah pujian hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Semua yang indah darinya, semua yang baik dari sisinya, dan semua keburukan itu asalnya dari kita dan dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba pilihan Allah yang dipilih menjadi penutup para nabi, yang dipilih untuk menjadi insan yang paling mulia, yang dipilih untuk membuka pintu surga. Semoga kita semua berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau membuka pintu surga. Amma ba'd, ahibati fillah, berjumpa kita kembali untuk belajar, untuk mengaji,
Mungkin sebagian kita tatkala kuliah atau tatkala bekerja tidak punya kesempatan untuk belajar. Tidak punya waktu untuk datang ke masjid. Kadangkala pulangnya malam. Kadangkala di jalanan. Ada banyak kendala dan rintangan. Tapi di saat wabah COVID-19 merajalela, nggak ada lagi alasan untuk tidak ngaji. Dimanapun antum berada, kapanpun antum bisa mengikuti kajian. Tanpa harus berkeringat, tanpa harus mengeluarkan uang dalam rangka datang ke masjid, tanpa harus capek. Hanya perlu satu, antum konsentrasi memperbaiki niat untuk benar-benar belajar agama ini. Karena di antara tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, yufaqihu fiddin. Maka Allah bikin orang itu mengkaji dan mempelajari agama. Jemaah rahimakumullah. InsyaAllah sebagaimana tadi disinggung, kajian kita akan bertemakan bulan yang kita berada di dalamnya. Kita tahu ada 12 bulan. Di mana tiap bulan itu Allah Azza wa Jal menjadikan beberapa keutamaan dan kelebihan. Ramadan semua tahu. Di situ Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Sya'ban kita tahu. Di situ bulan diangkatnya amal. Rajab kita tahu itu bulan haram. Syawal kita tahu itu bulan lebaran. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kita sekarang berada di bulan Muharram. Sebagai seorang muslim, seharusnya dia bangga tatkala dia menghafal bulan-bulan Islam. Allah Azza wa Jal, dialah yang menciptakan dan dia pula yang menentukan. Dia yang memiliki dan dia yang memerintahkan. Dan Allah Jalla Jalaluh telah menetapkan perhitungan hari, perhitungan bulan sejak sebelum penciptaan langit dan bumi. InsyaAllah kita semua sudah hafal atau sudah sering mendengar firman Allah Jalla Jalaluh di surah Taubat. Di surat At-Taubah ayat 36. Nah, surat Taubah ayat 36. Mungkin bisa dibaca? Sebentar Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا إذا الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Barakallahu fikum. Jelas di sini
Sang Pencipta menyebutkan ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Lalu Allah mengatakan, janganlah kamu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Sebagian ahli tafsir menyebut bulan yang 4 itu. Sebagian mengatakan jangan menzalimi kalian di 12 bulan itu. Namun berbuat zalim, berbuat dosa di 4 bulan yang haram ini, maka berbeda dengan berbuat dosa di bulan-bulan yang lainnya. Ahibati fillah, berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, kenapa disebut bulan haram? Di antara penyebabnya karena di bulan itu diharamkan berperang. Apakah larangan berperang itu masih berlaku atau sudah dihapus? Karena setelah Allah menyebutkan 4 bulan itu, Allah menyuruh kita memerangi orang-orang musyrikin. Ada yang berpendapat larangan berperang adalah larangan memulai peperangan pada bulan tersebut. Tapi kalau peperangan sudah terjadi di bulan sebelumnya, berlanjut ke bulan tersebut, maka berlanjut perang itu. Tapi membuat suatu peperangan pada bulan tersebut, itu dilarang. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya itu sudah dihapuskan larangan berperang di bulan haram, di bulan-bulan haram itu. Kemudian Rasulullah SAW berkaitan dengan 12 bulan ini. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu itu berputar, telah berputar, kembali berputar nih seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Beliau menyebutkan setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. 3 berturut-turut, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Wa Rajab Mudhar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Beliau menyebutkan bahwasanya 3 bulan haram ini berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut. Dan Rajab. Ada Rajab Mudhar, dikenal dengan Rajab Mudhar, yang berada di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwasanya keadaan bulan-bulan ini sudah kembali seperti asalnya? Karena orang-orang jahiliyah itu suka menukar-nukar bulan. Salah satunya bulan Muharram. Jadi mereka kalau mau berperang, soalnya nunggu perang itu kadang-kala bulan 3 bulan ini lama. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan. Kadang-kala mereka mau berperang di bulan Muharram, apa yang dilakukan? Muharramnya dipindah. Jadi bulan Safarnya dimajukan. Bulan Safarnya dimajukan, bulan Muharramnya ditunda. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa zaman itu telah kembali seperti muasal. Memang di masa Nabi SAW belum ditetapkan tahun Hijriah. Tapi penetapan bulan-bulan itu telah ada. Beliau yang menetapkannya. Maka setiap muslim yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah engkau mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib.
Berkaitan dengan penamaan Muharram. Kenapa bulan ini disebut bulan Muharram? Pakai alif lam lagi, Al-Muharram. Atau Syahrullahil Muharram. Nah, disebutkan bahwasanya dulu, nama dulunya itu Safar Al-Awwal. Ada Safar Al-Awwal, ada Safar Tsani. Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Ada Jumadal Ula, ada Jumadal Akhirah. Jadi dulu namanya disebutkan Safar yang pertama. Karena untuk membedakan dengan bulan Safar yang kedua. Namun di masa Nabi SAW maka disebut Al-Muharram. Sebenarnya itu sifat, kemudian menjadi nama. Kenapa disebut Muharram? Salah satunya karena dilarangnya melakukan peperangan di bulan tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan karena pada bulan tersebut iblis dikeluarkan dari surga dan diharamkan bagi dia masuk surga. Dan disebut Syahrullahil Muharram. Nabi SAW menyebutkan bulan Allah Al-Muharram itu sebagai bentuk pemuliaan. Bulan ini dinisbatkan kepada Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Adapun bicara keutamaannya, insya Allah semua udah pada tahu bahwa sebaik-baiknya berpuasa setelah bulan Ramadan, kata Nabi SAW, adalah Syahrullahil Muharram. Di mana Nabi SAW pernah ditanya, ayyur riqabi azka wa ayyul layli khair wa ayyul ashhuri afdal. Ditanya tentang budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan. Maka jawab beliau, aghlaha thamanan, yang paling mahal. Malam mana yang paling bagus? Pertengahan malam. Bulan mana yang paling mulia? Afdal asyur syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram. Bulan yang kalian menamainya al-muharram. Maka sebaik-baiknya berpuasa adalah puasa di bulan Muharram, tentunya setelah bulan Ramadan. Karena berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan. Adapun berkaitan dengan puasa di bulan Muharram, ya bebas kita mau puasa kapan saja. Tanggal 1, 2, 3. Yang jelas di situ ada hari Asyura. Hari Asyura ini yang udah lewat. Hari di mana Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentara. Penduduk Mekah disebutkan udah puasa. Dan Nabi SAW ketika kota Madinah, beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dan beliau juga memerintahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya. Artinya kalau beliau hidup sampai tahun depan, beliau ingin berpuasa tanggal 9-nya. Ada beberapa riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan berpuasalah sehari sebelumnya plus sehari sesudah. 3 hari puasa. Tapi nggak harus 3 hari. Antum mau 5 hari, antum mau 6 hari, antum mau 7 hari, antum mau 15 hari. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan dan bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan Muharram ini, ada yang dikenal dengan malam 1 suro. Di mana penduduk Jawa khususnya, Anda nggak tahu di luar Jawa apakah mereka sama seperti itu. Mereka punya ritual. Mereka punya banyak mitos tentang bulan Muharram ini. Kita lihat di keraton-keraton ya, di berbagai tempat di bulan ini menganggapnya malam 1 suro, malam yang keramat ya. Mereka kemudian mengeluarkan
pusaka-pusaka mereka untuk dicuci. Coba dibaca. Anda membaca beberapa artikel berkaitan dengan malam satu surah. Jadi penyebab adanya malam satu surah itu adalah kekalahan yang ditimpa oleh Sultan Agung menghadapi Batavia. Ada kesedihan di sana. Sehingga akhirnya ada upaya untuk menggabungkan kalender Jawa sama kalender Islam. Maka mulai ada malam satu surah itu. Di malam itu dilarang untuk melakukan apa-apa sebagai bentuk kesedihan karena kekalahan. Dan di malam itu juga mereka mungkin mencuci pusaka mereka. Bukan karena malam itu malam keramat sebenarnya. Karena mereka merasa kalah, mereka harus mempersiapkan diri menghadapi musuh. Nggak boleh bersenang-senang. Akhirnya menjadi sebuah mitos kalau bulan Muharram itu bulan sial. Nggak boleh kawin di bulan itu. Bulan bala. Enggak. Itu tidak benar. Ini bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Kok akhirnya dijadikan bulan yang menakutkan? Ingat, seorang muslim itu diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bukan cuma bajunya yang muslim, bukan cuma KTP-nya yang muslim, bukan hanya ibadahnya yang muslim, tapi keyakinannya harus full Islam. Ibadahnya full sesuai syariat Islam. Budayanya ikut Islam. Budaya lokal kalau tidak bertentangan dengan Islam, ahlan wa sahlan. Maka berkaitan dengan malam satu surah, coba setiap muslim, Anda ngajak seorang muslim, apapun jabatanmu. Apa sih yang dilakukan Nabi SAW pada malam satu surah? Malam satu Muharram. Ngapain? Setelah engkau dapat, amalkan. Fa'inna khairal hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang bikin petunjuk, orang bikin acara, bikin ajaran, macam-macam engkau melihat. Sebagian orang berapa, oh ini bagus, yang itu kurang bagus, yang punya anak lebih bagus. Yang paling bagus dan benar adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ahibati fillah. Ada beberapa hadis dhaif berkaitan dengan bulan Muharram ini. Salah satunya adalah hadis palsu yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at dan disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah untuk hadis-hadis dhaif dan palsu. Di antaranya disebutkan siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Ada lagi yang banyak dilakukan oleh sebagian, bukan banyak dilakukan ya, sebagian umat Islam mungkin melakukannya. Berdasarkan hadis ini, tentang siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah. Hari terakhir bulan Dzulhijjah, artinya malam sehari sebelum tahun baru Islam. Dan hari pertama bulan Muharram, Masya Allah, dia puasa umpamanya tanggal 30 Dzulhijjah, kemudian tanggal 1 Muharram. Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya itu sebagai penghapus dosa selama 5 tahun. Hadis ini dusta. Enak banget Ustaz, tinggal dilihat di kitabnya. Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 45. Kemudian ini ada hadis lagi berkaitan dengan Asyura, berkaitan dengan bulan Muharram. Man ahya lailata Asyura faka'annama 'abadallah mithla 'ibadati ahli samawati sab'i. Barang siapa yang menghidupkan malam Asyura, yang kita tahu di hari Asyura itu puasa. Tapi nih
disebutkan barang siapa yang sholat malam, menghidupkan malamnya dengan ibadah, malam Asyura ya, tanggal 9 malam, malam 10, dia seperti beribadah kepada Allah, seperti ibadahnya penghuni langit-langit yang 7. Masya Allah jemaah. Beribadah untuk sholat malam itu seperti ibadahnya malaikat-malaikat bersama nabi-nabi yang ada di atas sana. Seperti itu. Tapi hadisnya palsu. Ini disebutkan oleh As-Suyuti. Wa man shalla arba'a raka'atin yaqra' fi kulli rak'atin bilhamdi marratan wa marratan qul huwallahu ahad ghafarallahu lahu dhunuba 50 aman madiyah wa 50 mustaqbala. Barang siapa yang sholat 4 rakaat di malam Asyura ini, membaca sekali Al-Fatihah, sekali Qul Huwallahu Ahad, Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Bayangin, orang ini mungkin umurnya baru 20 tahun. Gimana dosa 50 tahun udah diampuni jemaah? Hadisnya palsu. Maka perlu disadari, memang kadang-kala hadis palsu itu ya dari lafalnya udah kelihatan aneh. Ini diampuni. Kita tahu puasanya aja, puasa Asyura itu Nabi berharap mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Ini gimana? Sholat 4 rakaat itu diampuni dosa 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Jadi berapa tahun jemaah? 100 tahun. Hadisnya palsu. Kemudian wa bana lahu fil mala'il a'la alfa mimbar min nur, ya Allah. Dan Allah akan membangunkan bagi dia di langit sana di hadapan malaikat-malaikat Allah, akan dibangunkan buat dia 1000 mimbar dari cahaya. 1000 mimbar dari cahaya. Itu hanya dengan salat 4 rakaat. Wa man saqa syarbata ma'in faka'annama lam ya'sillah tarfata 'ain. Barang siapa yang memberi minum pada malam Asyura itu, memberi minum seteguk air seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sekejap mata pun. Ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-La'alil Masnu'ah jilid 2 halaman 93 dan kitab Tanzihus Syariah di jilid 2 halaman 150 dan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at jilid 2 halaman 45. Kemudian hadis lainnya nih. Man shalla yauma Asyura. Barang siapa yang sholat pada hari Asyura. Ma baina adh-dhuhri wal 'asri 4 raka'atin. Antara zuhur sama asar sholat 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab marratan wa ayatul kursi 10 marrat. Dia membaca di setiap 1 rakaat itu, baca Al-Fatihah 1 kali, lalu membaca ayat kursi 10 kali. Wa qul huwallahu ahad 11 marrah. Dan membaca qul huwallahu ahad 11 kali di setiap rakaat. Jadi 10 kali ayat kursi, 11 kali qul huwallahu ahad, 5 kali qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fa idza sallama, kalau dia mengucapkan salam, istaghfarallah 70 marrah. Lalu dia beristighfar sebanyak 70 kali. A'tahullahu fil firdausi qubbatan bayda. Maka Allah akan berikan kepada dia di surga kubah yang putih. Di dalamnya ada rumah dari batu mulia yang warnanya hijau. Kemudian luasnya rumah itu, kubah itu seluas dunia ini 3 kali lipat. Aduh, macam-macam. Palsu. Hati-hati. Orang itu sangat suka dengan rayuan-rayuan. Iya, kita memang manusia yang suka diiming-imingi. Tapi rayuan tersebut, tawaran tersebut harus benar. Nggak boleh kita bikin-bikin. Oh, biar orang senang ibadah Pak Ustadz. Ada Allah Jalla Jalaluhu yang telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nggak diperlukan engkau untuk menambah-nambah.
Kemudian nih hadis lain jemaah berkaitan dengan Asyura. Man shama yauma Asyura, barang siapa yang puasa Asyura, u'tiya thawaba 10,000 syahid. Ini puasa Asyura kita tahu yang sahih itu diampuni dosa setahun. Ini disebutkan yang puasa Asyura dikasih pahala 10.000 orang yang mati syahid. Orang mati syahid, mati nih syahid nih. Engkau puasa Asyura dapat pahalanya 10.000 orang yang mati syahid. Hadisnya palsu. Disebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab Tanzis Syariah. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Man shama yauma Asyura, siapa yang puasa Asyura, u'tiya thawab 10,000 malak, dikasih pahala 10.000 malaikat. Kalau tadi 10.000 orang mati syahid, ini 10.000 malaikat. Sama. Hadisnya palsu. Kemudian man shama yaum Asyura, kataballahu lahu ibadata 60 sana. Barang siapa yang puasa Asyura, maka akan ditetapkan buat dia pahala 60 tahun. Tapi hadisnya dhaif. Palsu, bukan dhaif, afwan. Palsu. Ahibati fillah. Ada sebuah hadis yang dhaif sebenarnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam, Man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'iri sanatih. Barang siapa yang meluaskan nafkah buat keluarganya pada hari Asyura, maka dia akan berada dalam keluasan sepanjang tahunnya. Hadis ini dhaif. Walaupun memang kalau kita membaca kitab-kitab fikih disebutkan di sana, ya mereka menganjurkan untuk di hari itu berbagi, ya. Kemudian juga hadis tentang harinya anak-anak yatim, ya. Hari Asyura itu lebarannya anak-anak yatim, sama juga hadis itu dhaif. Adapun kalau engkau mau berbuat baik kepada anak-anak yatim, mau berbagi kepada orang lain, tafadhol. Tapi nggak harus di hari Asyura saja. Karena hadis yang berkaitan dengan hal itu dhaif. Ahibati fillah. Ada di hari Asyura ini, di bulan Muharram ini, ada 2 bid'ah yang terkenal. Yaitu bid'ahnya meratapi Husain, cucunya Rasul SAW. Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau tewas, terbunuh, mati syahid pada tanggal 10 Muharram. Disebutkan dalam kondisi, ya, yang sangat mengenaskan. Kalau kita lihat, ada orang-orang Syiah, ya. Jadi di hari ini kelompok Syiah meratapi, ada kelompok satunya bergembira, dua-duanya tercela. Hari Asyura, hari berpuasa, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Mungkin ada yang berpikir, kenapa kok Husain sampai terbunuh? Ahibati fillah, itu kejadian tahun 61 Hijriah. Kematian Husain tentunya mengangkat derajatnya, memuliakan kedudukannya. Karena kita tahu Husain bersama saudaranya Hasan lebih tua, Hasan dan Husain. Kedua orang ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sayyida syababi ahli jannah. Kedua orang ini adalah tokohnya pemuda-pemuda surga. Dan kita tahu kedudukan yang tinggi, derajat yang luhur, tentunya tidak diterima dengan bersantai ria.
perlu perjuangan dan pengorbanan. Rasulullah SAW ketika ditanya manusia manakah yang paling berat balanya, cobaannya, Ana ingin menekankan bahwa tewasnya Husain yang merupakan takdir Allah Azza wa Jalla adalah untuk mengangkat derajatnya Husain. Oh, kenapa orang-orang yang lainnya tidak separah Husain? Nah, karena kata Nabi SAW ketika ditanya, siapakah manusia yang paling dahsyat balanya? Al-Anbiya, para nabi. Bukan orang biasa-biasa. Thumma salihun. Kemudian orang-orang yang soleh. Thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian orang yang baik dan lebih baik lagi. Yubtala rajulu ala hasabi dini. Orang itu kan dikasih ujian sesuai dengan kadar agamanya. Fa'in kana fi dinihi salabah zida fi balai. Kalau ternyata ada kekokohan, ketegaran di agama orang ini, maka ditambah balaknya. Wa in kana fi dinihi riqqa. Kalau ternyata ada ketipisan di agamanya, lemah, maka diringankan buat dia. Wa la yazalul bala'u bil mu'min. Bala itu akan menemani seorang yang beriman hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah, sehingga dia berjalan di muka bumi ini tidak membawa dosa sama sekali. Udah dibersihkan dosa-dosa. Dan kita pada tahu bagaimana Hasan dan Husain. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, Allah telah menetapkan bagi dua anak manusia ini, buat cucu Nabi SAW, kedudukan yang tinggi di surga. Udah dijamin masuk surga. Udah disebutkan, bukan cuma masuk surga, kedudukannya pun udah disebutkan. Dan kita juga tahu Hasan dan Husain ini belum menerima cobaan seperti orang-orang yang terdahulu. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain. Enggak, Hasan dan Husain enggak dapat tuh. Kok bisa, Ustaz? Ya kita lihat. Keduanya lahir dalam kondisi Islam itu udah mulia. Nggak ada penyiksaan-penyiksaan seperti zamannya Abu Bakar, zamannya Bilal, zamannya Zinnira, Sumayyah binti Khabbab, kemudian Ammar bin Yasir, Khabbab bin enggak. Mereka berdua ini lahir dalam kondisi nyaman. Islam itu sudah dihormatin, sudah dihargai. Makanya tumbuh besar pun Hasan dan Husain dalam kesenangan dan kemuliaan. Cucunya Nabi SAW. Orang-orang semua memuliakannya. Dan umat Islam juga kecintaan mereka kepada Hasan dan Husain, ya. Rasul SAW meninggal dunia dalam kondisi Hasan Husain ini belum sampai ke umur tamyiz. Belum 7 tahun kira-kira. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bala kepada keduanya agar keduanya bisa menyusul orang-orang yang terdahulu dalam kedudukan mereka. Dan Husain mati syahid. Namun kematian Husain menyebabkan fitnah. Sebagaimana kita tahu, Utsman bin Affan pun terbunuh. Dan terjadi fitnah. Perpecahan umat pun terlihat di masa terbunuhnya Husain. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika Abdurrahman bin Muljam membunuh Amirul Mukminin, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu fitnah, jemaah. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, fitnah itu bermula dari meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman kemudian terbunuh. Ali bin Abi Thalib terbunuh. Husain terbunuh.
setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, umat Islam membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang Hasan ini. Inna ibni hadha sayyid. Anakku ini tokoh yang mulia. Anakku ini orang yang terhormat. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan kelak Allah akan mendamaikan dengan dia ini dua kelompok umat Islam yang besar. Maka ketika Hasan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, dia mengalah dan memberikan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Maka dengan itu darah yang hampir saja dikucurkan. Dan sebenarnya sudah banyak darah dikucurkan. Itu damai. Umat Islam menjadi satu kembali. Kemudian Hasan meninggal dunia. Lalu Muawiyah meninggal dunia. Yang menjadi Khalifah Yazid. Maka orang-orang ini akhirnya berusaha untuk menulis surat kepada Hussein agar Hussein datang ke Kufah. Mereka berjanji akan menolong Hussein, membantu Hussein kalau dia siap untuk menjadi pemimpin mereka. Tapi ternyata tatkala Hussein sampai ke Kufah, ditinggal sama orang-orang tersebut. Akhirnya Hussein terbunuh di sana. Sebelum berangkatnya Hussein ke Kufah, datang Abdullah bin Abbas, datang Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan jangan berangkat engkau Hussein. Tapi Hussein berpendapat bahwa keberangkatan dia menuju ke Kufah tujuannya adalah untuk memperbaiki. Namun berakhir dengan cerita yang menyedihkan. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Hussein. Taib, kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya udah, nggak ada apa-apa. Oh, kita harus bela Hussein. Nah, udah selesai, Hussein meninggal dunia. Engkau doakan dia. Dan dia udah dijanjikan sebagai tokoh pemuda surga. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wasara syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdithu linnasi bid'atain. Setan dengan kejadian terbunuhnya Husain, dia membuat dua bid'ah buat manusia. Bid'ah yang pertama, bid'atul huzni wan nauh yaum Asyura. Bid'ah kesedihan dan meratapi pada hari Asyura. Di mana orang-orang pada memukul-mukul pipi mereka, teriak-teriak, mereka menangis, mereka nggak minum, mereka menyebutkan ya bait-bait syair kesedihan. Dan akhirnya ya mereka terjebak dalam mencela para sahabat-sahabat Nabi. Sampai orang yang nggak berbuat dosa sama mereka dimasukkan ke dalam dosa. Sehingga para sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dicela sama mereka. Dibacakan pada hari itu cerita tentang bagaimana terbunuhnya Husain. Yang kebanyakan adalah dusta cerita-cerita itu. Ya, Husain terbunuh. Tapi tambahan-tambahan dari mereka yang membuat orang-orang pada menangis. Dan ini menyebabkan perpecahan di antara umat. Padahal perbuatan ini bukan perbuatan wajib, nggak juga dianjurkan. Bahkan yang kita tahu,
Kita dilarang untuk meratapi kematian orang-orang yang kita cintai. Kalau bicara kesedihan ditinggal mati oleh Husain, maka lebih sedih lagi para sahabat ditinggal mati oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi mereka tidak meratapi. Dan seorang yang terkena musibah, apa kata Allah? Wabashiris sabirin. Kabarkan gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita tahu larangan-larangan Nabi SAW ya untuk menyobek-nyobek pakaian ya. Perempuan memukul-mukul pipinya. Ini laki-laki memukul-mukul kepalanya, memukul-mukul dajanya. Ada yang pakai pisau, mereka lukai diri mereka sebagai bentuk kesedihan kepada Husain. Pertanyaannya, siapa yang ngajari kalian melakukan itu? Siapa? Dapat dari mana ajaran tersebut? Apakah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkannya? Ketika beliau ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, apa yang beliau lakukan? Ketika meninggal putri-putrinya, apa yang beliau lakukan? Ketika meninggal pamannya Hamzah, apa yang beliau perbuat? Inilah yang disebut akhirnya perbuatan itu mengada-ngada. Kemudian, ya, kalau dilihat lagi di antara yang mereka lakukan pada hari itu jamaah, ada yang pada hari Asyura itu mereka keluar ya, keliling nanti. Disebutkan pada awal bulan itu mereka sudah memasang api yang diarak oleh mereka. Di sini disebutkan pada hari pertama di bulan ini rumah disapu ya, dibersihkan sama mereka. Kemudian makanan ditaruh. Mereka membaca surat Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kemudian bersolat buat Nabi SAW. Kemudian perempuan-perempuan dilarang untuk berhias pada hari itu. Orang-orang gak makan daging. Ada banyak acara mereka. Maka sebagai seorang muslim di bulan Muharram ini, ikutilah apa yang dikerjakan Nabi SAW. Satu lagi orang-orang Nawasib, mereka gembira dengan kematian Husain. Enggak, dua-duanya gak benar. Terus apa yang benar? Puasa yang benar. Dan kita masih berada di bulan Muharram. Ini malam 18 Muharram. Masih berpuasa kita jemaah. Muliakan bulan ini. Ini bulan Muharram. Sehingga seorang muslim ketika menjalankan agama ini gak ikut perasaan, tidak berdasarkan tradisi budaya nenek moyang, tapi dia beragama sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Nabi SAW arahkan, selesai urusannya kita. Tapi kebanyakan kita ya suka dengan yang aneh-aneh. Maka itu yang berkaitan dengan bulan Muharram. Bulan ini bukan bulan celaka, bukan bulan sial, bahkan ini bulan yang mulia. Engkau mau menikah, nikah di bulan ini. Engkau mau punya hajatan, tafadhol di bulan ini. Yang jelas, tanggal 10 engkau berpuasa, tanggal 9 usahakan puasa, tanggal 11 engkau berpuasa. Perbanyak puasamu di bulan Muharram. Hindarkan dirimu dari dosa-dosa. Kalau engkau mau berbagi sama umat Islam, mau menyenangkan mereka, silahkan berbagi. Tapi jaga aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ketika engkau mendapatkan sebuah hadis tentang keutamaan bulan Muharram, sholat bulan Muharram, puasa di awal Muharram, maka yang perlu engkau tanyakan adalah apakah benar Nabi SAW yang menyampaikan ini. Dicek kembali. Kita tahu bahwasanya umat Islam di Indonesia ini suka beramal. Senang banget beramal. Kasih amalan ini, amalan itu. Tafadhal. Setelah engkau memastikan kesohihan
dan keabsahan amalan yang disampaikan kepada dirimu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Ada banyak pertanyaan sudah masuk Ustaz kepada kami, kebanyakan dari ummahat. Ada beberapa pertanyaan yang bersesuaian, tapi ada juga beberapa pertanyaan agak melenceng dari tema. Mungkin kita Bacakan yang ini dulu aja. ya, Yang sesuai tema dulu aja. tema dulu ya. Kita lemparkan kepada pertanyaan dari Ibu Uut dulu mungkin ini. Ibu dari Syarjah. Beliau bertanya Ustadz, apakah larangan untuk memulai berperang di bulan-bulan haram, bisakah kita tarik ke masalah muamalah, misalnya larangan memulai bersengketa antara sesama muslim di bulan-bulan tersebut? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya, bersengketa sepanjang tahun nggak boleh sebenarnya kita jawab. Jadi kalau bicara perang, perang yang dimaksud adalah jihad fi sabilillah. Bukan perang berebut kekuasaan untuk mengambil harta orang, tapi perang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu pun ada larangan. Itu untuk bicara bulan Muharram. Adapun kalau bicara sengketa ya, kalau memang kita hendak mengambil hak kita, kita bukan hendak mengambil hak orang lain. Maka kapanpun ketika engkau mau mengambil hakmu, silahkan. Mau di bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namun seorang muslim itu berusaha untuk tidak bersengketa. Tapi berusaha untuk damai. Sehingga ya ana melihat ya persengketaan yang terjadi itu membuat banyak manusia hidup nelangsa. Sampai hari ini Anda melihat beberapa tanah itu tertulis tanah sengketa. Puluhan tahun sengketa. Sampai bapaknya mati, anaknya mati juga. Belum selesai urusannya. Maka nasihat Ana, jangan bersengketa di bulan Muharram dan jangan bersengketa di bulan yang lainnya. Tapi usahakan untuk berdamai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah Ustaz. Ustaz ini sebelumnya mau bertanya dulu. Nah. Sepertinya tadi juga agak cepat juga tadinya Ana nyata juga. Tadi sebutkan ada 2 bid'ah yang terjadi terkenal di bulan Muharram. Yang pertama yaitu meratapi Husain pada hari Asyura. Yang kedua ada yang menanyakan juga Ustaz. Bersenang-senang. Mereka bergembira, berpesta ria ya, makan ini itu. Jadi mereka menyaingi bid'ahnya Syiah. Ketika mereka bersedih, yang ini bergembira, berpesta ria. Dua-duanya nggak benar. Yang benar ya berpuasa di hari itu gitu loh. Kita berpuasa karena bentuk kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Nggak ada urusannya sama Husain. Karena syariat puasanya ini sudah ada sebelum Husain meninggal dunia. Dan tidak ada ibadah yang dilakukan atau yang dibuat setelah meninggalnya Husain. Berarti berjalannya hari Asyura ini ya biasa-biasa aja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Bang Andre ada lagi, tapi sebenarnya ada 2 yang mungkin harus kita ini kan ya, bacakan. Ya. Yang dari Bu Uut sudah ya. Yang satunya lagi dari ini sepertinya lebih umum Ustaz. Ya. Dari Ukti Selfie ya. Bismillah Ustadz, Ana ingin bertanya, apa yang harus Ana pelajari tentang agama Islam Ustadz? Karena semakin Ana berteman dengan teman-teman yang soleha, Ana merasa semakin bodoh. Ustadz bisa berikan tahap belajar untuk Ana yang baru mengenal sunnah ini Ustadz? Karena Ana belajar sistemnya acak dan Ana masih sulit memahaminya. Barakallahu fikum. Nah jamaah, subhanallah ya. Ketika seorang mulai mendapatkan hidayah, dia menggerakkan kakinya melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala ia salah langkah sehingga tidak sampai ke tujuan. Nasihat ana ketika seorang mulai
kembali kepada agamanya. Yang harus dia lakukan adalah mengkaji tentang 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, ajarlah mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Ketika mendakwain orang, yang pertama adalah bagaimana mentauhidkan Allah SWT. Tentang tauhid, tentang keimanan dia kepada Allah SWT. Dan bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah. Kalau mereka menjawabmu, ini prosesnya, tahapannya, kalau mereka menjawabmu, fa'alimhum annallah iftarada alaihim salat. Sampaikan kepada mereka tentang kewajiban salat. Maka tauhidnya udah benar nih, keimanannya udah benar. Maka naik memperbaiki salatnya. Jangan sampai bolong-bolong. Bagaimana salatnya lebih khusyuk. Karena ini rukun Islam yang kedua. Setelah itu rukun Islam yang ketiga, yang keempat. Kemudian ketika engkau punya kewajiban haji, engkau belajar tentang haji. Maka ini tahapan yang harus dilakukan seorang muslim ketika belajar. Kadang-kala kita kepingin belajar semuanya. Tunggu dulu. Engkau pelajarin ini dulu, benerin dulu nih tauhidnya. Naik nanti sholatnya. Ketika sholatnya udah bener, naik lagi kepada rukun Islam yang selanjutnya. Dan nasihat Anda dalam rangka menguatkan keimanan, hendaklah membaca tafsir juz amma. Baca tafsir juz amma. Karena surat-surat pendek itu kebanyakan turun di Mekah. Yang tentunya ayat-ayat yang turun di kota Mekah ini kebanyakan berkaitan dengan keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman dengan hari akhir. Adapun ayat-ayat Mekah lebih banyak kepada hukum-hukum nantinya. Sedangkan anti yang perlu dilakukan adalah mengenal Allah yang telah membuat hukum buat kita. Yang meletakkan hukum buat kita dan aturan. Karena biasanya manusia itu suka melanggar aturan, melanggar hukum yang telah ditetapkan. Karena dia nggak tahu siapa yang bikin aturan tersebut. Ketika dia tahu, nih yang bikin aturan fulan loh. Dan dia mengawasimu. Ketika itu akan sadar. Maka tahapan yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi caranya paling tidak dengan membaca tafsir juz amma, surat-surat pendek, kemudian suratnya diperbaikin ya, baru yang lainnya nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ini agak bersamaan ya, Bang Dodi. Mirip-mirip pertanyaannya. Mungkin Anda coba rangkum yang pertama. Ini ada beberapa masalahnya mengenai hari-hari berpuasa di bulan Muharram, Ustaz. Yang pertama itu ada yang bertanya bila ini perempuan, ummahat, yang biasa mungkin puasa di tanggal 13, 14, 15, kemudian tapi mendapat halangan, apakah bisa berpuasa di hari yang berbeda apa saja? Kemudian juga pertanyaan yang lain mirip-mirip bahwa apakah di bulan Muharram ini puasanya boleh di hari apa saja, Ustaz? ya. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Jadi kalau kita lihat tentang puasa nih secara umum. Kita berpuasa sepanjang tahun ini diperbolehkan di hari apa saja kecuali di hari raya. Idul Fitri 1 hari, kemudian Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik. Itu hari-hari yang dilarang berpuasa. Selain itu berarti boleh. Nah, bicara bulan Muharram. Kapan yang kita boleh berpuasa? Ya, 30 hari itu hari untuk berpuasa. Memang Nabi SAW tidak pernah berpuasa full kecuali di bulan Ramadan. Maka engkau pun jangan berpuasa full. Engkau boleh berpuasa dipilih harinya. Hanya saja ada hari-hari yang mulia. Salah satunya berkaitan hari Senin, hari Kamis, yang itu ada sepanjang tahun. Sehingga engkau di bulan Muharram, ana mau puasa Senin Kamis, silahkan. Namun ternyata di 30 hari itu ada hari yang paling mulia, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan kalau bisa puasa sebelumnya sehari atau sesudahnya. Kalau bisa 3 hari itu. Maka buat yang berhalangan, ketika tidak bisa berpuasa pada tanggal
9, 10, 11, umpamanya atau tanggal 10 dia nggak bisa berpuasa, apakah bisa diganti? Ya mungkin harinya udah lewat. Tapi karena engkau berhalangan, engkau yang punya niat, silakan engkau berpuasa di hari-hari lainnya, bukan dengan niat mengqadha Asyuranya, bukan. Menggantikan Asyuranya tidak, tapi engkau berpuasa di bulan Muharram. Jadi kemudian puasa 3 hari di setiap bulan itu. Nggak harus tanggal 13, 14, 15. Boleh bahkan dianjurkan 13, 14, 15. Tapi kalau engkau mau mengambil 3 hari lah. Ustaz, anak bisanya puasa hari ini Ustaz. Besok anak bisa puasa tanggal 18, 19, 20. Silahkan. Nggak ada masalah untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin tadi hampir sama ya pertanyaannya yang tentang kapan dan bagaimana. Mungkin bisa mewakili jawaban dari Ustadz tadi. Mungkin ada pertanyaan yang cukup bagus dan mungkin kita harus mendoakan juga Ustadz. Ini dari Ukti Aisyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya terkena COVID-19. Allah yashfi. Bolehkah saya menganjurkan beliau untuk berpuasa di bulan ini sambil berdoa untuk kesembuhan beliau? Ana juga sambil berdoa untuk kesembuhan beliau, mengingat orang puasa doanya lebih mustajab. Nah, barakallahu fiik. Jamaah rahmakumullah. Muslim itu peduli sama saudaranya. Sehingga tatkala mendengar saudaranya kena musibah, doakan. Doakan dia. Kadangkala kita di grup ya, ada yang sakit ini itu, lalu ada satu yang mendoakan. Lalu yang kita lakukan apa? Kita kopas doanya itu. Kita taruh di bawahnya. Nanti kopas lagi semuanya. Yang diminta itu doa. Engkau kopas, kau nggak doa. Dan bisa jadi orang itu tidak menyebutkan doanya di sana. Dia tidak mengkopas, tapi dia berdoa, angkat tangan, minta sama Allah SWT. Dan itu yang lebih penting. Lebih terjauh dari riya. Engkau mendoakan orang itu tanpa orang itu tahu. Namun kadang-kala di grup itu, keberadaan kita, komentar kita itu membuat hiburan buat dia. Maka kita tulis. Kita tulis semoga Allah sembuhkan ya ini itu. Setelah itu engkau angkat tangan, kau doakan. Jadi yang di sana itu tidak mewakili. Kemudian kalau pertanyaannya tadi, bolehkah dianjurkan puasa? Ingat, bicara puasa ini, orang yang sakit itu sakit ketika bulan Ramadan itu boleh nggak puasa di bulan Ramadan. Kalau orang tua kita ditakutkan dengan berpuasa itu tambah parah, maka nggak usah puasa. Tapi kalau nggak usah, dia masih kuat, Ustaz. Harapannya dengan puasa itu ya kita telah manfaatnya puasa, meningkatkan ketakwaan, membuat doa mustajab. Harapan kita, ya Allah mengabulkan doa kita. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi seorang muslim ketika beramal itu berusahalah untuk tidak minta balasan di dunia. Kenapa? Karena balasan di dunia itu otomatis kau dapat insya Allah. Tapi mintalah agar diterima amalanmu oleh Allah SWT dan engkau dimasukkan ke surga Allah SWT. Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita dan mengembalikan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, negeri yang aman, makmur, sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah. Ya. Bang Andri mungkin ada yang tadi siapa? Bang. Iya. Ini ada pertanyaan yang sama ini masalah satu syura Ustaz. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang mirip. Yang pertama adalah menanyakan bagaimana hukum seorang muslim yang meyakini satu syura ini, padahal ini sudah adalah satu hal yang bid'ah. Kemudian juga yang kedua, pertanyaan yang sama tentang satu syura. Pertanyaan itu bagaimana kekeluaran ini, bid'ah ini bisa menjadi terus turun-temurun dan menjadi hal yang masif dalam sebuah negara. Iya, subhanallah. Nah jemaah, kalau bicara tentang satu syura, tadi ana sampaikan, ana membaca di artikel
bahwa sebenarnya awal mulanya mungkin bisa ditelaah lebih dalam lagi ya. Bagaimana Sultan Agung Mataram itu ketika dua agresi dia gagal untuk mengalahkan Batavia, yang itu mungkin kejadiannya sebelum bulan Muharram, akhirnya beliau bersedih, maka beliau akhirnya menjadikan malam itu malam untuk renungan ya. Tadi disebutkan malam itu nggak boleh ada yang bersenang-senang, ini malam kita sedih atas kekalahan gitu ya. Tapi kemudian tadi disebutkan mereka mengambil pusaka-pusaka mereka sebagai bentuk ingin membalas kekalahan yang mereka dapatkan dari musuh-musuh tersebut. Namun akhirnya yang terjadi selanjutnya itu jadi ritual seperti itu gitu loh. Kadangkala memang wallahu alam generasi yang selanjutnya itu tidak memahami hakikat dari yang dilakukan oleh yang terdahulu. Kalau itu yang dilakukan benar, Islam kita tahu. Yang namanya tradisi dan budaya itu, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu bisa diakomodir, bahkan dilestarikan. Ketika ada seorang sahabat yang bernadar untuk menyembelih hewan, dia nadar untuk berkorban buat Allah SWT di satu tempat. Nabi tanya, apakah di tempat itu ada ritual-ritual yang dilakukan oleh orang musyrikin? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada silakan. Tapi kalau ada jangan. Akhirnya kau menyerupai mereka. Dan kita tahu ada ritual bangsa jahiliyah punya ritual itu bukan mencuci pusaka, tapi menggantungkan pusaka. Jadi ada pohon keramat di kota Mekah itu namanya Dhatu Anwat. Pohon itu memang pohon untuk meletakkan pusaka-pusaka mereka, senjata-senjata mereka agar sakti mungkin mereka. Dan mereka melakukan itu di masa Nabi SAW. Ketika Nabi selesai menaklukkan kota Mekah, beliau berangkat ke Hawazin, ke Hunain. Dalam perjalanan dari Mekah ke Hawazin itu ada 2000 penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Ketika mereka melihat pohon tempat mereka dulu meletakkan senjata-senjata mereka, mereka minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan buat kita pohon keramat untuk meletakkan senjata-senjata kami sebagaimana orang-orang kafir itu punya gitu loh. Tapi kita bikin pohon keramat yang Islami. Itu kan pohon keramatnya kafir, kita mau pohon keramatnya Islam. Maka Nabi SAW marah ketika itu. Ini termasuk mengikuti tradisi-tradisi orang terdahulu. Tradisi orang-orang kafir. Maka seorang muslim itu ketika masuk Islam dia harus kafah. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana tradisi dan budaya itu sesuatu yang kita tahu tidak diajarkan dalam Islam. Nabi SAW tidak melakukannya, Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak, Imam Abu Hanifah enggak, Imam Malik enggak, Imam Syafi'i enggak, Imam Ahmad bin Hanbal enggak, tuh madhab-madhab itu enggak semuanya. Kok kemudian? Ya karena memang hal baru. Tapi biasanya memang hal-hal apabila dilakukan oleh penguasa, kalau riwayatnya benar ya, Anda sampaikan, Anda katakan wallahu alam, Anda hanya membaca artikel. Kalau itu memang seperti itu, biasanya penguasa ini punya pengaruh. Sehingga rakyat mengikuti apa yang diperintahkan oleh penguasa mereka pada waktu itu. Jadi tugas kita berkaitan dengan malam satu syuro ini adalah meyakini. Apa yang harus kita yakini? Meyakini bahwa malam satu syuro itu malam satu Muharram. Dan bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan kesialan, bukan bulannya balak dan petaka, bukan. Bahkan bulan itu kalau kita lihat tanggal 10 itu bulan bersyukurnya Nabi Musa dan kaumnya, dan bersyukurnya Nabi kita Muhammad SAW juga dengan berpuasa di dalamnya. Jadi keyakinan ini maka harus dihilangkan tuh mitos-mitos berkaitan dengan kalau Anda juga baca tadi Indonesia ini sampai dibikin film-film itu, film-film horor jamaah ya. Film apa? Malam satu suro ya. Pokoknya malam yang menakutkan. Bahkan dikatakan malam satu suro itu malam
temuan antara alam gaib sama alam nyata gitu loh. Jadi makhluk-makhluk halus itu banyak bergantayangan di malam satu suro. Keyakinan-keyakinan ini yang harus dihilangkan. Oh Ustaz, itu berdasarkan pengalaman. Agama kita ini bukan pakai pengalaman. Agama kita semua orang punya pengalaman. Punya perjalanan spiritual masing-masing. Tapi sebagai sebuah agama, kita punya sandaran. Qala Allah, qala Rasul. Berdasarkan bagaimana praktek dari para sahabat Nabi. Maka tanyakanlah kepada orang-orang tersebut. Gimana sih Nabi di malam satu syuro? Nabi itu ngapain? Nabi punya senjata, ya. Diapain senjata Nabi malam satu syuro? Nabi punya pedang, para sahabat punya pedang. Diapain? Maka dengan cara itu, insya Allah kita akan lebih baik dalam beragama. Dan ya umat Islam semakin cerdas ya. Dia tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya nggak diikutin gitu loh. Walaupun dengan bungkus kearifan lokal. Kearifan lokal itu dilestarikan. Tapi kemungkaran lokal itu nggak boleh dilestarikan. Yang namanya mungkar, bagaimanapun tetap mungkar. Arif itu patokannya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh agama kita, oleh syariat kita, bukan perasaan kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah Ustaz. Ini mungkin udah mendekati malam. Mungkin ada 2 pertanyaan nih Bang Andre. Iya. Kita sapa teman yang ada ikhwan kita yang di Abu Dhabi ini sepertinya mau bertanya. Bang Emil, Fadol. Assalamualaikum. Jazakallah khair. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Anak kayaknya perlu camel apa? Camel kick Bang. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Siap. Masya Allah. Tafadhol Bang. Iya. Ustadz ini Ustadz ada satu pertanyaan yang kemarin sempat jadi pertimbangan juga mengenai puasa Asyura Ustadz. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Pertama, setahu ana tingkatan puasa Asyura adalah sebuah puasa sunnah ya Ustadz. Bagaimana hukumnya jika ada saudara atau ikhwan yang melaksanakan puasa Asyura yang kebetulan jatuh di hari Sabtu saja, tetapi dia tidak mengikutkan di hari Jumatnya? Karena Rasulullah mengatakan kalau aku berumur panjang, insya Allah di tahun depan akan mengikutkan 1 hari sebelumnya. Kalaupun ternyata ada larangan di hari Sabtu dan dilakukannya hari Jumat dilakukan, itu bagaimana Ustadz hukumnya? Sementara ada larangan dilakukan di hari Sabtu, terus apakah ada hubungan dengan hadis Juwairiyah kalau nggak salah yang menyatakan bahwa kalau kita akan melaksanakan puasa sunnah di hari Jumat, harus diikutkan 1 puasa sebelum atau sesudahnya Ustaz. Nah, Jazakallah. sahih jemaah. Ya. Berkaitan dengan puasa di hari Sabtu ini mungkin sebagian ikhwan kita baru mendengar ya. Ana masih ingat ketika ana awal kuliah di Madinah itu, ana membaca sebuah risalah kecil yang mungkin ditulis sama Syekh Ali Hasan ya, berkaitan dengan larangan puasa di hari Sabtu. Yang memang hadisnya, mungkin ana akan bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah ibn Busr dari saudarinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tasumu yawmas sabti illa fi maftaradallah alaikum." Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabah au uda syajarah falyamdughu. Kalau kalian tidak menemukan apa-apa untuk dimakan kecuali kulitnya anggur ya, atau dahan pohon, maka hendaklah dia kunyah untuk menunjukkan bahwasanya dia nggak puasa. Kemudian di sini disebutkan Abu Isa Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan. Ini hadis hasan. Wa makna karahatihi, di sini disebutkan maksud dimakruhkannya. Beliau tidak mengatakan diharamkannya. Maksud dimakruhkannya fi hadza ay yakhuss ar-rajul yawm as-sabti bi siyamin. Adalah tatkala orang mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa.
Jadi hari Sabtu dikhususkan buat puasa dia. Li'anna al-yahud tu'azzimu yawm as-sabti. Karena orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Jadi larangan itu adalah mengkhususkan hari Sabtu. Aku mau puasa hari Sabtu. Loh, kenapa engkau puasa hari Sabtu? Kenapa ada pengkhususan hari Sabtu? Disinilah sebenarnya Allah mengatakan larangan itu untuk itu. Tapi tatkala hari itu hari Asyura, maka sebenarnya puasanya itu bukan karena hari Sabtu. Jadi enggak, antum puasa Sabtu. Enggak, enggak ada urusan sama hari Sabtu. Puasanya hari Asyura, maksudnya anak puasa hari Asyura. Hari Arafah umpamanya pas hari Sabtu. Jadi dia tidak memandang harinya itu hari apa. Yang dia pandang adalah hari Sabtunya. Seperti pula hari Jumat. Ada larangan puasa hari Jumat sendirian. Tapi gimana kalau itu hari Arafah? Dia tidak mengkhususkan hari Jumat. Tapi dia puasa hari Arafah atau hari Asyura. Maka di sini disebutkan hadis yang tadi kita bacakan ya, berkaitan dengan larangan puasa hari Sabtu. Di situ kita lihat kan nggak boleh puasa mutlak sebenarnya. Kalau engkau nggak nemu apa-apa kecuali daun atau apalah engkau makan tersebut. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, qala ashabuna, yakni di madhab Hambali mengatakan, yukrahu ifradu yaumis sabti bisawm. Dimakruhkan untuk menyendirikan hari Sabtu dengan puasa. Fa in shama ma'ahu ghairahu lam yakrah. Kalau dia puasa selain hari Sabtu itu bersama hari Jumatnya atau hari Ahadnya, maka dia tidak makruh. Berdasarkan mungkin tadi disinggung tentang yang mau puasa hari Jumat, ditanya besok mau puasa enggak gitu loh. Kalau kemarin puasa enggak, seperti itu. Jadi insya Allah yang dilarang itu adalah puasa, meniatkan puasa hari Sabtu. Itu pendapat yang lebih kuat ya. Kalau sekarang orang yang puasa Daud, ini juga bermasalah. Orang yang puasa Daud itu, mamanya dia puasa Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Senin, Rabu, Jumat, Ahad ya. Kemudian nanti Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau nggak salah di buku Syekh yang tadi Anda sebutkan, itu nggak boleh dia juga. Puasa Daud pun harus dirubah. Ketika ketemu hari Sabtu, dia nggak boleh puasa hari Sabtunya. Namun, mungkin yang lebih kuat pendapatnya, Anda akan bacakan di sini ucapan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya, yang Anda lihat faedahnya begitu besar sekali. Beliau mengatakan puasa hari Sabtu ini memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, puasanya puasa wajib. Seperti puasa Ramadan, atau puasa mengqadha Ramadan, atau puasa kafarat. Maka ini nggak apa-apa tentunya, selama dia tidak mengkhususkan keyakinan dengan hari Sabtu. Ini bicara yang wajib pun, ketika dia mau mengqadha dari Sabtu, nggak boleh ada keyakinan punya keistimewaan hari Sabtu ini. Yang kedua, dia berpuasa sebelumnya pada hari Jumatnya, maka ini nggak apa-apa. Dia puasa Jumat sama Sabtu. Yang ketiga, beliau sebutkan bertepatan hari Sabtu itu dengan hari yang masyru' puasa di sana. Seperti hari Arafah, beliau contohkan hari Asyura, atau 6 hari di bulan Syawal, atau 6 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya dia tidak mengkhususkan puasa hari Sabtunya, enggak. Tapi karena hari itu hari yang mulia. Kondisi yang keempat, beliau menyebutkan bertepatan dengan harinya orang yang puasa Daud umpamanya. Maka tatkala dia puasa hari Sabtu, nggak ada masalah. Seperti larangan Nabi SAW ya, ketika beliau melarang orang untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali orang yang biasa puasa. Ya udah, itu kebiasaan dia. Bukan karena mengkhususkan hari itu untuk berpuasa. Kondisi yang kelima,
orang ini mengkhususkan hari Sabtu itu untuk puasa. Inilah yang terlarang. Jadi hari Sabtu itu dia mau puasa di Sabtu ini. Nggak boleh. Kenapa engkau kok puasa hanya hari Sabtu saja gitu? Engkau meyakini sesuatu dengan hari tersebut. Jadi yang ketika dia meyakini sesuatu dengan hari Sabtu itu yang terlarang ketika mengkhususkan, meyakini adanya keistimewaan di hari tersebut. Ini yang menjadi khilaf di antara para ulama tadi. Ada yang melarang, maka usahakan kita ya tidak mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Kecuali orang, Ustadz, ana Sabtu libur, Ustadz. Untuk menggantikan puasanya, ana bukan karena berkeyakinan hari Sabtu hari mulia ya. Enggak, bukan. Ana mau mengqadha'nya hari ini, hari Sabtu ini. Ya tafadhal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin di kondisi yang pertama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Jazakallah. Jazakallah Ustaz. Mungkin sudah larut malam, tapi ada satu pertanyaan yang menarik Ustaz. Karena ini memang perlu sepertinya berkaitan Tunggu, dengan... bicara larut malam jam berapa di Oman itu? Oh enggak, kita berbicara untuk Ustaz. Kita akan adab terhadap Ustaz. Insya Allah di sini masih belum maghrib juga. Kita masih maghrib. masih setengah jam insya Allah. Ini pertanyaan menarik Ustaz, karena kebetulan berkaitan dengan nikah dan sepertinya harus mendapatkan penjelasan atau support dari Bang Reza Putra. Mungkin ada di Zoom, Bang Reza? Kalau ada mungkin bisa bertanya langsung atau gimana ini? Ada nih kayaknya Bang Reza. Ya. Bang Reza Putra. Fadil Bang. Unmute. Atau kita bacakan aja deh. Mungkin malu kali ini. Mau menikah malu. Awal bacakan aja. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau Waalaikumsalam. tanya, jika ada ikhwan yang mau menikah pada bulan Muharram, tetapi orang tua tidak mengizinkan karena dalam Jawa termasuk bulan Bala. Si ikhwan sudah mengingatkan orang tuanya, tetapi tetap saja tidak mendengarkan nasihat dari si anaknya. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah harus mengikuti kemauan orang tua atau tetap menikah seperti biasa Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sebenarnya nikah di bulan apa aja nggak apa-apa. Mau bulan, artinya nggak nikah di bulan Muharram nggak apa-apa juga sebenarnya. Antum mau menikah di bulan Safar, cuma bulan Safar ini juga bulan Bala juga jemaah. Menurut sebagian orang. Maka Nabi SAW, nanti kita akan bahas tentang bulan Safar ya. Berkeyakinan ada Selasa tempat turunnya, atau Rebu tempat turunnya Bala dalam sebulan itu. Atau dalam setahun turun pada hari Rebu Wekasan kalau nggak salah. Nah, jadi kapan nikahnya? Muharram nggak boleh, nanti bulan Safar, aduh mundur terus gitu ya. Sebagai seorang anak, maka dia harus berbakti sama orang tuanya. Kalau memang berkaitan dengan menunda pernikahan karena tidak disetujuin oleh orang tua, antum nggak masalah, sampaikan kepada orang tua, nggak apa-apa ayah, aku nunda pernikahan, mau di bulan apapun ayah inginkan, aku taat. Cuma ngomong sama orang tua berkaitan dengan keyakinan ayah ini sebenarnya yang aku masalahkan. Kalau nikahnya aku bulan Safar, bulan Rabiul Awal nggak ada masalah ayah. Jadi sebagai seorang anak, antum nggak perlu maksa nikah di bulan Muharram. Tapi bagaimana antum memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa ternyata bulan Muharram ini bulan yang termulia setelah bulan Ramadan untuk berpuasa di sana gitu loh. Bulan diselamatkannya Nabi Musa. Gimana akan jadi balak? Balak buat Fir'aun, iya. Balak buat tentara Fir'aun, jelas. Tapi pada tanggal Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa AS. Jadi bulan kebahagiaan dan kegembiraan buat mereka. Maka antum tinggal ngomong sama orang tua dengan baik-baik, nikahnya ditunda nggak apa-apa ayah. Tapi aku minta ayah meyakini bulan ini bulan yang mulia. Karena apa? Karena seperti ini ayah, ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cerita Nabi Musa ya. Mungkin seperti itu. Soalnya kalau antum maksa mau nikah di bulan itu, yang ditakutkan malah ribut antum sama orang tua. Padahal penundaan antum pun untuk nikah nggak ada masalah. Tapi yang perlu antum lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr kepada keluarga dengan harapan mereka
Bukan hanya urusan nikah, urusan dagang pun kadang-kala mereka nggak mulai dagang ya, macam-macam. Apalagi dengan kondisi banyaknya orang-orang Syiah yang mereka beranggapan memang bulan ini bulan bala ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Alhamdulillah kita udah menuntaskan kajian ini Bang Andri. Mungkin ada beberapa pertanyaan tapi sekiranya mungkin bisa kita tunda untuk bulan berikutnya karena ada tentang safar juga. Iya, betul. Alhamdulillah kita dapatkan kajian kali ini ada beberapa pelajaran terutama hadis-hadis doif dan ibadah-ibadah apa yang perlu kita tekankan di bulan Muharram ini. Insya Allah bermanfaat bagi kami Ustadz. Jazakumullah khair atas kajiannya dan jazakumullah khair atas guide dari Mas Zubair dan Mas Mustafa di studio. Insya Allah kita akan bisa terus mengaji bersama Ustadz. Bulan depan insya Allah kita akan membahas tentang bulan Safar. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti kajian-kajian SRB dan juga Guru Muskat. Jadi bagi siapa yang belum subscribe di media sosial SRB silakan subscribe dan juga di Guru Muskat. Insya Allah memberikan manfaat. Demikian mungkin kajian yang bisa kami berikan. Sudah tentu banyak kekurangan. Insya Allah akan jadi bahan pertimbangan buat kami untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khair barakallahu fiik untuk Ustaz dan tim. Kita bisa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.